salah satu wali Allah, karena makamnya sampai sekarang ramai dengan orang. Bahkan saya sendiri itu istiqomah mungkin 1 tahun bisa 2 atau 3 kali ke makamnya. Bahkan baru-baru ini saya dengan bersama santri-santri yang ada di pondok pesantren kami ini, kemarin juga tidak sampai 1 bulan juga ke makamnya, ngalap berkah di sana. Disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan akidah, seperti dalam kitab Tauhid dengan syarah-syarahnya, bahwa di antara bentuk kesyirikan adalah at-tabarruk, melahap berkah kepada suatu benda atau jasad manusia tanpa dalil yang dibenarkan dalam syariat ini. Seperti melahap berkah kepada pohon-pohon yang diyakini sebagai pohon keramat, atau melahap berkah kepada sisa air minum, jasad, tangan orang yang dikatakan alim atau wali Allah Jalla wa'ala. Dan itu merupakan salah satu kebiasaan kaum musyrikin di masa Nabi SAW. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat ke-19, Afara'aitumul Lata wal Uzza. Al-Lata telah datang riwayat dalam Sahih Bukhari bahwa sebagian mereka para sahabat, sebagian ulama salaf menyatakan bahwa Al-Lata, dari kata Al-Lata, dia adalah seorang lelaki yang saleh yang suka membuat adonan roti kemudian membagi-bagikannya untuk jamaah haji. Tatkala dia meninggal, maka mereka iktikaf di atas kuburannya dan mengkeramatkan kuburannya. Maka Allah mengingkari perbuatan mereka tersebut dengan firman-Nya, Afara'aitumul Lata wal Uzza. Demikian juga Nabi SAW. Masjidil Haram, Ka'bah, sesuatu yang berkah, tetapi tidak ada anjuran untuk melahap berkah pada bangunannya. Tetapi berkahnya adalah kita melakukan amalan-amalan yang anjurkan di sisinya. Sebagai contoh, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad, beliau menyatakan, inilah alam annaka hajar la tanfa' wa la tadur walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Kata Umar bin Khattab, wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu ini benda mati, hanya sebatas batu. Kamu tidak bisa mendatangkan kebaikan dan kejelekan. Andai kata aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu ketika tawaf, niscaya aku tidak menciummu. Ini menerangkan kepada kita bahwa keberkahan pada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah seperti Ka'bah, masjid atau orang saleh adalah keberkahan amalan, bukan zatnya. Tatkala kita melakukan amalan-amalan yang dianjurkan padanya, maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan orang saleh adalah dengan kita belajar ilmu agama kepadanya, belajar akhlak, mengikuti akhlak yang mulianya, bukan dengan melahap berkah pada air sisa minumnya atau dengan mencium tangannya. Walaupun hukum asal mencium tangan orang yang mulia tidak mengapa kalau tujuannya beradab, bukan tujuannya untuk melahap berkah.